hangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kamu. Waalaikumsalam. Oke, Delva sama Ismail, terima kasih sudah memenuhi undangan Ibu. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, gimana kabarnya? Baik, Bu. Emosi udah stabil? Sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah ya. Sekarang gini nih, Ibu panggil Delva sama Ismail bukan untuk cari siapa yang salah, ya. Yang salah Delva kah atau Ismail kah? Bukan itu tujuan utamanya. Itu kita cari solusinya nanti ya. Nah sekarang nih kesalahan yang Delva dan Ismail lakukan itu sebenarnya hal biasa. Namanya juga anak muda ya Delva ya. ABG. Kan kesalahan setiap orang pasti punya kesalahan. Ibu pribadi itu pasti pernah melakukan kesalahan. Siapapun ya, coba tanya orang tua pun juga pasti pernah punya kesalahan. Betul tak? Nah, tapi esensinya bukan cari siapa yang salah, terus gontok-gontokan, bukan itu. Ismail sama Delva, tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Kenapa? Coba mulai dari siapa dulu? Nah, tadi kami Ibu. Tadi kami kelahinya kenapa? Karena kayaknya Bu, jadi tadi itu dapat lagi lewat, dia sengain dapat Bu. Sengain? Ya. Nah, terus dapat tuh nggak ladenin aja, tiba-tiba dia nantangin dapat gitu, jadinya dapat nggak suka, dapat berhenti lah. Dia bilang, kau kenapa ya? Dan dia bilang kenapa dapat? Dia gondok, dapat dua gondok dia Ibu, ini Pak dapat duluan. Nah, jadi karena mukul. oke, sama-sama memukul. Itu yang dari Delvanya. Kalau dari Ismail gimana? Kenapa tadi kalahnya? Awalnya Bu, dari ini Bu, saya kan pulang dari istri saya Bu, mau nyapa-nyapa guru saya. Terus dia jalan sama orang lainnya di motor. Terus saya disengain dari luar Bu. Oh, disengain. Berarti sama-sama disengain? Iya Bu. Si Ismail sengain apa kak? Enggak, pertama saya lihat tanah aja Bu. Oke, yang sengain duluan berarti? Dapat. Oke. Nah, sekarang Delva sama Ismail, kemarin kita udah sepakati kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Masih ingat gak? Ingat ya? Nah, kira-kira mulai dari Delva dulu nih, keyakinan kelas yang mana yang belum terpenuhi kalau Delva sama Ismail lagi kelas? Menurut apa nih, punya kesepakatan kelas kita kan ada beberapa tuh, 1, 2, 3 sampai 10 atau 13. Nah, kesepakatan yang mana yang belum dapat penuhi di sini? Tidak menjaga kerukunan Bu. Tidak menjaga kerukunan. Kalau dari Ismail? Tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai. Coba mulai dari Bapak. Kenapa kita, tujuan awalnya kemarin kenapa kita bikin keyakinan kelas harus rukun? Kenapa kita kemarin punya kesepakatan kalau kita tuh harus rukun di kelas? Apa tujuannya? Kenapa kita nggak boleh kelahi? Karena kalau kelahi itu Bu, Dafa kalau kelahi akibatnya apa? Punya musuh apa punya kawan? musuh. Punya musuh. Dafa lebih suka punya musuh apa punya teman? Punya teman. Kalau Ismail punya teman. Nah ya, dari peristiwa atau kejadian yang Dafa dan Ismail sudah alami hari ini, berarti Dafa menyadari ya kalau peristiwa tersebut pertama sudah melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas. Betul Ismail? Nah sekarang ibu tanya nih dari diri Dafa sendiri nih, kira-kira ke depannya solusinya seperti apa supaya nggak terjadi sengak-sengakan lagi, nggak jadi gontok-gontokan lagi sama Ismail? Mulai dari Dafa dulu. Apa yang akan Dafa lakukan ke
ke depannya supaya peristiwa seperti ini tak terjadi lagi? Memaafkan sama Elo. Oke, bermaafkan sama Maya. Kalau dari Maya gimana? Biar ke depan, biar kita selesaikan sekarang. Selesai dari ruangan ini, Dafa sama Ismail udah berteman. Ke depannya nggak ada gontok-gontokan lagi, nggak ada dendam lagi. Apa yang Ismail harus lakukan? Tidak sengak-sengak lagi, Bu. Tidak sengak-sengak lagi. Apakah mesti ke Dafa aja? Semuanya, Bu. Ke semuanya. Nggak boleh sengak-sengakan berarti ya. Dafa dan Ismail sudah menyadari kalau kejadian hari ini sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas kita. Terus solusinya apa tadi? Dafa meminta maaf kepada Ismail. Kalau Ismail tidak sengak-sengak lagi, bukan hanya kepada Dafa tapi kepada semuanya. Berarti solusinya datang dari Dafa dan Ismail sendiri ya. Nah, inilah proses restitusi yang hari ini mau sedang ibu terapkan sama Dafa sama Ismail untuk menyadari sendiri ya kesalahan kita. Terus perbaikannya juga datang dari Dafa dan Ismail sendiri. Karena kan kalau ibu yang memaksa, ujung-ujungnya Dafa merasa terpaksa, tertekan, nanti nggak bisa melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik. Tapi kalau solusi itu datang dari Dafa sendiri, dari Ismail sendiri, keyakinan dari dalam diri sendiri, otomatis nanti akan melaksanakan dengan keikhlasan atau dengan baik. Oke, terima kasih Dafa, terima kasih Ismail sudah memenuhi undangan ibu hari ini untuk melakukan sebuah proses yang namanya restitusi, menimbulkan kesadaran, membudayakan kebiasaan-kebiasaan positif, mengembalikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih Dafa dan Ismail, boleh kembali ke kelas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil Iya, Nova silakan masuk. Oke, Nova, biar kita nyaman, taruh dulu tasnya di samping ya. Apa kabar Nova? Baik ya. Keadaan Nova hari ini gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Oke Nova, ibu memanggil Nova ke sini bukan sengaja untuk mencari kesalahan Nova, ya kan? Karena setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu secara pribadi. Jadi Nova ibu panggil ke sini untuk kita berbincang-bincang, kita cari solusi dari permasalahan yang Nova hadapi hari ini. Nova ibu panggil ke sini bukan untuk mencari kesalahan Nova. Nova tahu kan setiap orang itu pasti punya kesalahan. Nova yakin nggak kalau ibu pernah berbuat salah? Pasti ya. Nah begitu juga hal yang salah yang Nova lakukan hari ini itu hal biasa. Nova tidak perlu merasa saya ini orang bersalah, saya ini orang yang nggak benar, bukan. Karena setiap orang pasti pernah berbuat salah, itu udah kodratnya. Hari ini Novel datangnya terlambat. Nah, ibu mau tanya, Novel punya alasan nggak kenapa hari ini terlambat? Kenapa? Karena terlambat bangun. Kira-kira apa yang menyebabkan Novel itu terlambat bangunnya? Kelamaan tidur. Ada alasan lain nggak? Gitu aja. Novel malam-malam tidurnya jam berapa? Jam 1. Novel ngapain sampai tidurnya jam 1? Nggak bisa tidur. Apakah Novel punya penyakit insomnia gitu? Enggak. Atau
hanya karena udah terbiasa aja tidurnya malam. Apa yang Nova lakukan kalau nggak bisa tidur sampai jam 1 baru bisa tidur? Sebelum tidur itu ngapain biasanya Nova? Gara-gara bosan bu, main game. Main game. Selain main game apa lagi? Adakah kegiatan lain selain main game sebelum tidur jam 1 itu? Enggak ada, cuma main game. Novel tidur jam 1, berarti Novel senang melakukan hal tersebut karena sambil main game. Iya. Enggak juga, enggak semestinya senang gitu, karena memang nggak bisa tidur aja. Iya, berarti perlu tindakan lebih lanjut nggak Novel untuk memperbaiki cara tidurnya itu? Yang Novel tuh susah tidur nih jam 1, apakah hanya karena sudah terbiasa main game atau memang Novel butuh apa namanya tuh? Butuh sesuatu terapi khusus supaya bisa tidur atau bagaimana? Kurang aktivitas di rumah. Oh gitu, kurang aktivitas di rumah makanya Novel beralih ke main game. Novel kan senangnya main game tuh, senang main game, terus di rumah itu kurang aktivitas dialihkan ke game, tapi kadang merasa senang, kadang nggak juga, ya kan? Kira-kira Novel punya solusi lain nggak, cara lain nggak untuk mengisi kekosongan waktu Novel? Mungkin baca doa. Membaca doa dulu, berdoa ya, atau membantu orang tua mungkin ya. Oke, sekarang kan Novel datang terlambat karena tidurnya kemalaman. Nah, menurut Novel itu kebiasaan yang baik atau gimana? Kebiasaan buruk. Nah, ada nggak cara lain yang bisa Novel lakukan supaya kebiasaan itu bisa Novel ubah walaupun perlahan-perlahan? Jadi kita bangunnya nggak kesiangan lagi, Novel tidurnya nggak sampai jam 1 lagi. Ada nggak menurut Novel nih cara yang bisa yang Novel lakukan supaya nggak jadi kebiasaan? Olahraga apa? Iya. Oh iya benar itu. Kalau kita sore-sore olahraga, badan kita terasa fit, pikiran kita jadi enak. Jadi fokusnya udah nggak ke yang lain-lain lagi. Cepat bisa tertidur ya. Betul, itu ide yang bagus. Jadi Novel di kelas kita punya keyakinan kelas. Dan hari ini Novel datang terlambat. Nah, kalau Novel datang terlambat, artinya keyakinan kelas yang mana yang hari ini belum Novel laksanakan? Tidak disiplin waktu. Nah, solusi terbaik menurut Novel sendiri supaya nanti Novel bisa disiplin waktu, nggak datang lagi terlambat ke sekolah, caranya seperti apa? Ini solusinya harus dari Novel sendiri. Kalau ibu yang mengasih saran, nanti seolah-olah ibu memaksakan saran ibu ke Novel. Ibu sebelum tidur pasang alarm. Oke, pasang alarm. Terus lagi? Suruh orang tua. Nah, mantap. Ya, berarti alarmmu ada 2 ya. Alarm yang buatan manusia sama alarm yang buatan Tuhan, betul kan? Mamamu, orang tuamu di rumah bisa nanti besok pagi tolong dibangunin. Kedepannya Novel mau jadi orang yang seperti apa? Disiplin, terutama disiplin dalam hal waktu. Mantap, bagus. Ibu suka pemikiran Novel, ibu suka cara Novel untuk mengevaluasi dirinya. Semoga ini kedepannya bisa Novel laksanakan. Besok-besok nggak datang lagi terlambat. Sip, terima kasih Novel sudah mau ibu ajak untuk melakukan restitusi budaya positif dan keyakinan kelas kita. Semoga kedepannya Novel menjadi orang yang lebih bisa menghargai waktu, lebih disiplin waktu. Oke? Ismail, bagaimana tanggapan Ismail
ketika masalah Ismail Ibu bantu selesaikan bersama Dafa? Saya merasa lebih lega karena dibantu Ibu Delvi, dan saya menjadi tidak akan mengulangi lagi sengaja ataupun berkelahi. Saya lebih mementingkan teman. Oke, terima kasih Ismail. Oke Dafa, Ibu mau minta pendapat dan tanggapannya Dafa. Bagaimana perasaan Dafa setelah melakukan proses restitusi bersama Bu Delvi? Setelah dapat melakukan tahapan restitusi, Pak lebih paham, lebih mengerti satu sama lain. Dengan yang namanya berkelahi itu sekarang dapat lebih mengerti, tidak mengulangi yang